Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian selalu sehat dan kalian selalu berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Busri. Kali ini kalian akan saya bawa ke salah satu tempat di rumah saya. Jadi rumah saya ini teman-teman dulu apa namanya? Jadi rumah saya itu dulunya itu sering dipakai buat uka-uka teman-teman. Udah jali. Jadi rumah saya itu teman-teman satu tempat di kamar saya itu tidak ada yang berani tidur. Nanti kalau teman-teman mau nyobain, ayo saya bawa ke rumah saya. Jadi ceritanya dulu itu ada dua genderuwo teman-teman, namanya Mbah Suro sama Mbah Pahing. Nah, Mbah Suro sama Mbah Pahing ini dulu itu penghuni pohon asem. Pohon asemnya di kampung saya itu kalau dulu dijadikan punden ya teman-teman. Jadi kalau ada orang nikah atau orang sedekah bumi itu pasti di situ itu dikasih sajen segala macam. Nah, hingga suatu ketika pohon asem ini ditebang sama yang punya tanah karena mau dibikin buat rumah teman-teman. Nah, walau alam apa gara-gara ya nebang pohon itu atau gimana, anak cucunya yang punya rumah itu sekarang juga hidupnya itu enak gak enak, cuman selalu terjadi perselisihan gitu loh teman-teman. Oh, dia masih di situ. Nah, terus suatu malam waktu saya habis dari orang hajatan itu ada dua orang, nenek sama kakek. Nah, dua orang tua ini tadi duduk di tempat saya di depan rumah tuh, kayak kalau orang Jawa bilang tuh ada buk gitu loh teman-teman. Nah, mbak ini bilang ke saya gini, saya tanyakan, Mbak, rumahnya di mana? Aku ndak punya rumah, Indo. Aku pengen ikut kamu. Terus ini teman-teman, saya bilang gini, Mbah, nek saya sih boleh aja mbahnya ikut saya. Cuman saya harus ngomong sama bapak ibu saya dulu ya Mbah ya. Mbahnya tunggu sini. Nek ikut saya boleh, Mbah, ikut boleh. Lalu saya masuk nih ke rumah teman-teman, masuk ke rumah. Terus setelah itu mbahnya ini, saya kan bilang sama bapak saya, Pak, enek mbah sing arep melu Pak, mesake tahu Pak, nggak punya rumah, saya bilang gitu. Mana itu di luar. Begitu bapak saya keluar nih teman-teman, orang tua itu tadi udah nggak ada, udah hilang. Terus bapak saya bilang, mana di wongnya di? Ya tadi itu di situ loh, di situ masa nggak ada sekarang? Mana orang nggak ada? Yowes berlalu lah ya, itu udah nggak ada. Nah, di hari ketiga setelah saya ketemu mbahnya ini, bapak saya ini ngimpi teman-teman, didatangin oleh mbah bilang gini, Min, kan bapak saya dipanggilnya Pak Min. Min, saya tuh mau ikut anakmu sudah mau, jadi saya tidak akan mengganggu, saya berada di depan. Oh iya, bapak saya bilang kalau nggak mengganggu ya monggo Mbah, silahkan. Nah, dengan berjalannya waktu teman-teman, saya tahu bahwasanya itu namanya Mbah Suro sama Mbah Pahing itu dia cenderung itu begini. Suatu hari waktu saya pulang dari Jakarta,
saya pulang dari Jakarta ini mbahnya ini udah menunggu di depan pintu teman-teman. Nunggu depan pintu, bilang gini, bendoroku sudah pulang, katanya bendoroku udah pulang. Saya bilang, oh mbah sebenarnya siapa? Saya bilang itu. Kamu mau tahu wujud saya, tapi jangan takut ya, katanya gitu. Oh enggak mbah, saya enggak takut sama mbah, apapun wujud mbah, monggo. Jadi dia itu berbentuk berubah berwujud jadi gendruwo teman-teman. Gendruwo yang cewek yang perempuan ini ngesot, dia nggak bisa jalan, ngesot. Terus nah dia ngasih tahu namanya, jenengku Suro iki Paing kayak gitu. Jenengku Suro Paing. Nah makanya semenjak saat itu orang-orang pada tahu nama perjanjangan di kampung saya itu namanya Mbah Suro Mbah Paing. Jadi kalau ada sedekah bumi atau apa diambil di Jumat Paing, seperti itu teman-teman. Nah dengan berjalannya waktu Mbah Suro Mbah Paing ini ikut saya. Jadi Mbah Suro Mbah Paing ini bertempat di depan rumah saya ini. Nah suatu ketika waktu saya di Jakarta, kakak saya ini tidur di kamar saya teman-teman. Itu di kamar saya diganggu sama Mbah Suro Mbah Paing ini. Katanya rambutnya itu gimbal sampai tanah. Kakak saya itu dibangunkan, ditunjukin lah mukanya itu. Otomatis takutnya dia bilang gini, kamu kalau mau tidur di tempat majikanku, kamu harus nyisirin rambut saya, gitu. Ini tempatnya majikanku, nggak ada bendoroku, nggak boleh ada yang tidur selain bendoroku kayak gitu. Nah kakak saya tuh bangun, kaget teman-teman, kaget. Terbangunlah dia, terus telepon saya, Sri, tolong aku tidur di kamarmu lo, doyak-doyak druwo gitu. Nah saya doyak-doyak druwo itu akhirnya saya bilang sama Mbah Suro Mbah Paing itu, pokoknya keluarga saya jangan diganggu, tolong dijaga. Kalau ibu saya tinggal, dan setelah itu alhamdulillah setelah saya bilangin begitu, tidak ada gangguan ketika saya tinggal di rumah sama sampai ibu saya pun kalau saya tinggal di Jakarta, saya selalu berpesan sama Mbah Suro Mbah Paing. Ini ibu saya titipnya pada kalian. Jadi kalau ada apa-apa tolong dibantu ibu saya. Akhirnya dari situ tuh nah setelah itu jadi ibu saya tuh kalau ditinggal, dia kalau misalnya berasa masuk angin tuh berasa dipijitin oleh orang, teman-teman. Orang tangannya besar-besar besar pisang kepok itu loh jari-jarinya. Ibu saya udah kasih tahu, kadang ibu saya, Sri aku dipijitin karo Mbah Suro Mbah Paing. Ya nggak apa-apa lah bu, yang penting nggak ganggu. Hingga ada suatu ketika nih teman saya nih ada orang pintar juga, namanya Mas Heru. Nah Mas Heru ini dia itu pengen ritual teman-teman, pengen ritual narik nggak tahu harta karun, nggak tahu pusaka, saya nggak tahu. Dia bilang gini, Dok, saya pinjam kamarmu ya. Ngopo mas buat ritual? Oh emang wani sama mbahmu gitu kan? Wani lah. Ya kamu makanya izinin. Oh ya udah saya izinin mas, itu buat dia ritual penuh, sajat penuh di kamar saya. Saya nggak tahu ritualnya ritual apa.
Yang jelas seperti itu. Terus eh, dia keluar dari kamar tuh gini temen, lah ketiwasan lho Nduk, lemang ngopo mas, merah delima aku lho muncul melayu neng ndi lho, jajal jaluk kono mbahmu. Ternyata merah delimanya ini diambil, nggak tahu yang ngambil Mbak Samber ngomong, nggak tahu yang ngambil Mbak Suropaing ini teman-teman. Seperti itu. Nah, sampai sekarang pun merah delima Mas Heru ini nggak ketemu sampai sekarang. Saya juga nanya sama Mas Suropaing ini, dia hanya senyum. Nah, setelah itu alhamdulillah Pak Bapak ini walaupun gendruwo, dia gendruwo, tapi dia tidak mengganggu, keluarga saya itu tidak diganggu. Ya cuma terkadang dia usil kalau ada anak-anak yang ngobrol di depan rumah saya ini kan sebelahan sama rumah Pak Le. Jadi kalau ada yang ngobrol di rumah Pak Le itu sebelahnya itu sering dikerutuki watu teman-teman. Jadi benar-benar dilemparin sama batu, tapi batu kerikil kecil-kecil itu. Nah, terus ada satu kejadian lagi. Ini kan Pak Le ini kan anaknya baru menikah. Dia tuh pengen masang lampu di gang yang tempat saya sama rumah dia ini ada gang kecil ya, kira-kira 1,5 meter lah buat jalan gitu. Dia itu di situ tuh masih dikerutukin teman-teman, dikerutukin sama orang. Nah, pasang lampu pun ini nggak bisa nyala. Pasti kalau misalnya hari ini nyala, besok udah mati lagi, putus. Nyala, putus lagi. Akhirnya dia bilang ke saya, Mbak, kok lampunya mati-mati terus sih Mbak, mbahmu nakal, katanya gitu. Mbahmu lo nakal Mbak. Terus dari itu lah kamu nggak jawab kok kalau mau masak sesuatu tuh jawaban, saya bilang. Permisio, saya bilang. Nah pada akhirnya dia beneran teman-teman, beneran permisi. Dan setelah permisi alhamdulillah sampai sekarang lampu itu bisa nyala lagi. Nah pernah juga ada kamar saya itu buat ukau-ukau, sinyali seperti itu. Sinyali yang sinyali itu ya anak-anak yang belajar tenaga dalam sama saya. Itu dengan sombongnya dia itu bilang, kamu berani di kamar itu sendiri? Oh, berani lah Mbak, kenapa takut? Bener berani, iya berani. Ya wes nek kamu berani, kamu masuk, saya bilang gitu. Nah akhirnya begitu dia masuk, saya bakar hiu. Pintu dikunci dari luar teman-teman, pintu dikunci dari luar. Kita yang di luar nih nyoba dia itu puasa berapa lama. Nah akhirnya 15 menit belum ada apa-apa. Padahal orang lain tuh 5 menit di dalam aja udah gak betah teman-teman. Akhirnya sampai setengah jam, kok kuat amat ini orang, kata teman-temannya. Biarin ditunggu sampai 1 jam itu dia diketok-ketok ini kok nggak ada suara, nggak nyaut gitu teman-teman, nggak nyaut, nggak ada suara terus. Nah pada akhirnya saya bukalah kunci itu teman-teman, saya buka kunci, tahu nggak? Dia itu sudah tidur kata-kata, tidur terlentang di depan pintu, pingsan, ternyata dia itu pingsan. Nah pada akhirnya setelah dia pingsan, saya tanya lagi kan, kita bangunkan dia, kita seret dia keluar. Setelah dia sadar kita tanya, dia bilang gini, Masya Allah, orang kok punya budak semua. Merasa udah teriak-teriak, udah ketok-ketok kok nggak ada orang yang bukain pintu. Ya kita yang di luar kan plong-plong teman-teman.
kotok-kotok bukain pintu. Perasaan gak ada suara. Ternyata waktu dia di dalam ini, dia belum ada 5 menit udah diganggu teman-teman, udah diganggu, dicubitin, dia mau keluar tuh nggak, kita yang di luar tuh nggak dengar dia ketok-ketok, dia teriak-teriak, "Mbak, tolong, kita nggak dengar, emang bener-bener nggak dengar." Nah pada akhirnya ya wes, akhirnya itu teman-teman, nggak ada lagi yang mau uji nyali tempat saya. Ternyata ya emang Mbak Suro Bapak ini tadi yang ganggu. Jadi Mbak Suro Bapak ini intinya dia tidak ingin kamar saya ini dipakai oleh orang lain, begitu teman-teman. Ya mau dipercaya ini enggak sesuatu yang tidak kelihatan. Kalaupun tidak dipercaya, ini memang cerita nyata yang saya alami. Jadi teman-teman nanti kalau saya sudah pulang, pengen coba ya monggo, saya terbuka, saya mempersilahkan siapapun untuk mencoba di kamar saya, begitu ya teman-teman. Oke, akhir kata hanya ini yang saya ceritakan, semoga ada manfaatnya. Ini hanya sharing pengalaman dan semoga ada sesuatu yang bisa diambil hikmahnya dari cerita saya. Akhir kata teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.